Sahabat Tani Rudian, salah satu cabang yang menyerupai cabang primer atau nanti menjadi cabang T. Ini sudah di pangkas yang atasnya tuh dan lari karena dia berbuah ini. Ya kenapa saya tidak dipelihara aja gitu kan, yang ke sampingnya untuk mendatar dan menjadi garis horizontal gitu. Nah, ini yang mepet-mepet begini saya lakukan juga sejak dini begitu ya, biar tetap fokus lari cepat ke cabang primer ini. Setelah saya di sini dibuangin aja begitu. Nah di sore hari ini juga saya akan melakukan pada tanaman durian bawor mumpung usia masih dini juga ya, dibentuk dahan ya, bisa biar membentuk sendirinya tanpa kita harus melakukan rekayasa untuk repot-repot nanti di usia mau ke regeneratif ya. Kenapa nggak saya lakukan sejak dini saja kan begitu sahabat Tani Rudian, maksud dan tujuannya. Baik ya, ini hasilnya setelah 2 minggu kemarin saya lakukan pemangkasan bagian atas ini yang menyerupai ya, membentuk diagonal. Dan ini gantinya harusnya kan ini seperti ini tadinya. Kalau ini seperti ini mendatar garis horizontal, ini yang akan saya buang. Justru dia akan saya pelihara berhubung ini tegak ke atas, saya pelihara ini. Dan saya akan lakukan pada tanaman durian bawor supaya dia mendatar tanpa harus repot-repot di ikat pakai tali nanti ke depannya. Baik, saksikan terus video selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ini di sore ini saya akan informasikan ya, dan sekaligus saya melakukan treatment untuk pemangkasan ranting-ranting dan tanaman durian di sini ya, bervariasi untuk variannya, variatif lah variannya. Nah di sini saya lakukan sejak ini sahabat tadi ya, supaya tidak ditarik-tarik lagi nanti ini sama tali gitu kan. Nah di sore hari ini kan saya lakukan nih pemangkasan cabang satu sisinya ya, sisi-sisinya seperti ini nih dilakukan tuh ya kan sahabat tani tuh. Supaya tujuannya lebih fokus ke sini nih, terus lari dia ke ujung ya. Di samping itu kan memperlancar sirkulasi udara gitu sahabat tani, biar fokus gitu ya. Kita tak payah capek-capek untuk nanti banyak-banyak membeli ini apa raffia gitu kan. Tuh saya gundulin tuh, nanti dia ininya datar gitu, supaya datar tak perlu ditarik pakai tali lagi. Kalau dipelihara ujungnya saja gitu. Nih sahabat tani ingin lihat ya yang sudah saya lakukan kayak gini juga. Ini contoh seperti ini. Baik, saya akan lihat ya. Ini contohnya. Tuh. Kita payah pakai tali lagi, dia udah mendatar ya, horizontal tuh. Lihat ya sahabat tani. Tuh, kalau tunas airnya atau apa tuh datar, gak pakai tali lagi. Durian-duri hitam. Kalau masih agak naik sedikit nanti kan turun juga. Begitu. Ya. Ini dibantu nih biar dia tidak menyaingi cabang utama gitu kan. Saya pangkasin dulu nih yang rapat-rapat kayak gini. Tuh yang mepet-mepet kayak gini. Ya. Biar dia sendiri aja naik dia. Dan ini yang ke samping ya tuh saya pelihara. Begitu. Begitu juga yang di tadi tuh yang di atas ya. Durian seperti bagaya pun sama begitu. Dan begitu kan sirkulasi udara masuk tuh, lancar. Baik, saya kembali ke durian bawor ini. Ya, sebelumnya kan rimbun banget tuh. Jadi saya pangkasin sejak dini supaya tidak boros-boros nutrisinya habis dimakan oleh tunas air dan ranting-ranting yang tidak ada manfaatnya nanti ke depannya begitu. Tuh. Ya, saya lakukan prosesnya sejak dini tuh. Tuh. Kan sekarang terang benderang ya ke bawah. Begitu sahabat tani. Tuh ini mepet juga tuh. Yang mepet-mepet nih dipangkasin aja. Dan biar tidak ada yang menyaingi, jangan menyerupai cabang pi kan gitu. Tuh.
Dan lihat 1 bulan kemudian ini bakal rimbun nih. Kalau nggak percaya nanti saya update lah ya. Tuh, saya update. Dan lagi pula ini kalau terpenetrasi sinar matahari langsung, sini akan gemuk begitu ya. Begitu. Ini bukan treatment untuk ini ya pembuahan, bukan, karena ini kan masih dini itu usianya juga ya. Lagi pula tidak ada untuk membuahkan, cuman perjalanannya ke fase generatif itu jauh lebih cepat daripada yang tidak dimodif sama sekali kan gitu. Biarin aja tuh. Kata orang sih biar tidak menyesal kan gitu katanya kan gitu. Insya Allah tidak akan lambat ya sahabat tani pertumbuhannya, karena melakukan treatment seperti ini kan bukan 1 kali 2 kali pada tanaman durian. Saya pribadi terutama kan, lagi pula bukan cuma eksperimen ya. Tuh. Nanti kalau waktunya mau pemupukan kasih aja pupuk ya, pupuk bertapuk, pupuk NPK 16-16 kayak gitu kan, agar ininya semua kecabangnya ini nggak kurus lagi seperti ini tuh nanti ya. Kalau diatur percabangannya sejak dini begitu sahabat tadi Rudian, kan sebelumnya gondrong rimbun subur sekali gitu ya. Nah, kita mangkasin sejak dini ya, bukan tangan saya yang gatal ingin mangkas-mangkas karena megang gunting, enggak, memang saya sudah niatkan seperti ini sahabat tadi. Nah tapi tetap payah lagi nanti, ini kan sudah bagus tuh udah mendatar. Nah yang agak naik-naik kayak gini dia turun nantinya, terus ini kalau dijarangin otomatis dia nggak ikut ke sini karena ada sirkulasi udara ya. Coba kalau tidak ada sirkulasi udara dan penetrasi sinar matahari tidak masuk, otomatis ini akan ikut naik ke sini. Begitu. Coba nanti dibuktikan saya tidak diikat pakai tali ya untuk dibentuk cabang gitu. Supaya cabangnya membentuk tanpa diikat tali ya, seperti ini salah satunya. Begitu. Jangan takut stres, jangan. Ya. Nanti dia malah akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Cabang gede, kemudian nutrisi udah saya siapkan nanti di bawahnya. Mau cara pengecoran ataupun tabur langsung begitu kan sahabat tadi Rudian. Coba aja nanti saksikan. Ya. Sama musangking juga yang di bawah. Saya lakukan juga seperti ini karena pada naik semua untuk menyaingi cabang primer. Baik, kita ke musangking coba ya. Tuh. Ya. Ini naik tuh. Nah, makanya saya ngambil langkah dari mulai sekarang supaya ini tidak naik gitu ya. Nih salah satunya kan saya pangkas nih supaya dia fokus kemari nih. Ya dia akan yang naik, ini yang nanti turun begitu. Ya penting kan di bawahnya nih jarangin aja tuh. Nanti dia turun. Coba kalau kita biarkan ya, dibiarkan itu wah, ini yang repot nanti sahabat tani. Tuh. Nanti dia ngikutin turun ke sini ya, karena ada space, penetrasi sinar matahari masuk dan nutrisi full ke ujung sini larinya. Dia kan nunduk juga begitu. Tuh. Nanti begini. Daripada dibiarkan ya. Nanti sudah besar malah kita sendiri yang repot gitu. Tuh. Biarin aja, memang kelihatan kurus tapi batangnya nanti besar ya awal akhirnya. Yang penting kan awal dan akhir ya begitu sahabat tadi. Terus kemudian yang musangking salah satunya lagi. Sejak ini memang saya lakukan ya. Tuh. Kalau memang cabang rimbun nanti kan apa namanya, mudah juga hama masuk begitu tuh. Silakan dilakukan, dan ini bukan cuma sekedar eksperimen ya, karena sudah terbukti ke beberapa tanaman durian saya yang lainnya begitu.
Setelah saatnya kita cabutin tuh, kita pangkasin. Biarin aja, nanti dia ini sendiri kok, ya kan? Turun nanti dia. Nanti ada penetrasi sinar matahari masuk, terus ini atasnya juga. Dia kan membentuk sahabatan nih. Kan biasanya kan yang memutar itu sudah bagus. Kalau memang mau di double planting, misalkan sama saya di sini nih, ini akan dipangkas. Ini yang dipelihara ke sininya begitu. Kalau mau di double planting ya, ini yang akan serudian buang nih. Kalau mau di double pelihara yang ke depannya saja. Begitu. Double jarak 1 meter aja di sini. Kalau memang mau sama, mau seragam, tanam yang 1 meter lebih, biar bisa menyusul ini begitu sahabat rudian. Baik, kita sharing aja di sini ya. Semoga ini bermanfaat dan kurang lebih ya. Mohon dimaafkan, ketemu lagi di video berikutnya seputaran tentang tanaman durian. Salam hormat untuk semua, salam buat Indonesia, dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.